Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik ke channel Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang Alan Yusha Shoka ni Maki Komarita kedua Isekai Heiwa Desta. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau Kaito sudah mendapatkan hampir semua kekuatan dari penguasa dunia iblis, juga harapan mereka. Kini yang harus dilakukan oleh Kaito adalah untuk menghadirkan Kuro dan mengetahui apa isi hatinya. Dalam part kali ini, panel cerita pun masih berpusat kepada karakter Kaito. Setelah semua hal yang terjadi pada hari ini, Kaito pun langsung pulang ke mansionnya Lilia dan termenung di kamarnya nih. Ya, dia sangat gelisah. Banyak sekali harapan yang ditaruh di atas pundaknya. Dan dia takut tidak bisa memenuhi ekspektasi dari semua orang. Namun saat itu, Illness pun masuk ke kamarnya Kaito dengan membawa kereta berisikan snack dan teh. Tentu, Kaito pun mempersilahkannya masuk. Karena memang setiap harinya Kaito itu mendapatkan pelayanan seperti ini dari Illness. Tapi jika dilihat lagi, ini bukanlah waktunya untuk menikmati snack dan teh. Kenapa Illness itu malah memberikannya sekarang? Nah, menyadari hal itu, Illness pun berkata kalau dia merasa Kaito itu sedang dalam suasana hati yang buruk. Maka dari itu, dia memberikan semua ini agar Kaito itu bisa mengubah suasana hatinya. Di sini, Kaito pun sangat berterima kasih kepada Illness nih. Jujur saja, dia masih memendam pikiran yang teramat berat kali ini. Dan nampaknya dia juga masih belum membicarakan tentang keinginannya sendiri. Ya, sebelumnya, Kaito hanya mendapatkan keinginan dari semua orang yang percaya pada dirinya. Tapi dia lupa akan keinginannya sendiri. Maka dari itu, dia pun mengungkapkannya kepada Illness mengenai keinginannya dan mengenai apa yang diharapkan dari masalah kali ini. Di sini, Illness pun bersikap dengan sangat baik. Dengan mendengarkan semua cerita Kaito tanpa menghentikannya di tengah cerita. Itulah yang membuat Kaito jadi nyaman. Ya, karena Illness terus mendengarkannya tanpa menyanggah omongan Kaito. Seperti anak yang sedang menceritakan masalah hidupnya kepada sang ibu. Illness pun sudah tahu nih sebagian besar dari masalahnya Kaito. Dan dari apa yang sudah diceritakan sama Kaito, Illness juga mengerti kalau banyak sekali hal yang dibebankan kepada Kaito. Dia juga berkata kalau memang banyak sekali harapan yang ditempatkan di pundaknya Kaito. Meski begitu, jangan sampai Kaito itu melupakan hal yang terpenting, yaitu esensi dari tindakan Kaito sendiri. Apakah Kaito memutuskan menyatakan cintanya pada Kuro itu dikarenakan harapan dari orang-orang kepada dirinya, atau memang Kaito ingin menyelamatkan Kuro? Ya, tentu itu adalah sebuah pukulan keras bagi Kaito. Dia harus memutuskan nih, apakah pernyataan cintanya pada Kuro hanya sebatas untuk memenuhi ekspektasi semua orang dan penguasa dunia iblis saja, ataukah memang Kaito itu benar-benar cinta kepada Kuro dan ingin menyelamatkannya dari kegelapan hatinya Kuro sendiri. Illness pun berkata lagi nih, kalau Kuro sudah lebih dewasa terlebih dahulu dibandingkan dengan mereka. Mungkin saja memang ada perbedaan pemikiran yang cukup jauh karena pengalaman hidup Kuro yang sangat lama jika dibandingkan dengan Kaito. Tapi Illness bisa menjamin jika Kaito mengatakan perasaannya dengan tulus kepada Kuro, maka dia itu pasti akan mengerti. Illness percaya kepada Kaito. Dia pun memeluknya lalu memberikan pita yang ada di seragamnya untuk dipakai di tangan kirinya Kaito. Illness berkata kalau tidak banyak yang bisa dilakukan, tapi dia berharap jimat pelindung itu bisa membantu Kaito. Tentu Kaito pun sangat berterima kasih kepada Illness, walaupun memang sederhana, tapi Illness melakukan yang sangat dibutuhkan oleh Kaito saat ini. Panel cerita pun berpindah ke malam harinya. Nah, kebetulan saat itu Kuro sedang main ke kamarnya Kaito nih. Tentu hal itu membuat suasana di sana cukup canggung. Tapi tidak hanya dari Kaito saja. Sikap itu datang dari Kuro juga yang bisa dibilang sikapnya jauh dari kata normal pada biasanya. Dan nampaknya nih, Kuro juga bisa melihat pelindung yang diciptakan oleh seluruh penguasa dunia iblis di badannya Kaito. Namun nampaknya dia tidak ingin membicarakan hal itu. Nah, Kuro juga mencoba untuk membangun suasana nih. Bahkan dia juga mencoba untuk mengajak Kaito bercanda seperti biasa. Tapi nampaknya Kaito memang tidak mau membiarkan situasi di antara mereka jadi kacau balau juga. Di sini dia pun sedikit menanggapi Kuro, lalu dia pun mengubah topik pembicaraan itu dengan menunjukkan buah emas yang diberikan oleh Alice. Kuro pun sangat terkejut ketika Kaito menunjukkan buah itu kepada dirinya. Kuro langsung mengubah ekspresinya 180 derajat. Dia pun gemetar di hadapan Kaito, sekaligus juga bertanya nih, kenapa Kaito menunjukkan buah itu sekarang kepada dirinya. Padahal dia kira Kaito akan menunjukkannya besok, karena memang nih besok adalah hari kencan mereka. Tapi di sini, secara perlahan Kuro juga menundukkan wajahnya.
lalu tertawa terbahak-bahak di hadapan Kaito. Namun bagi Kaito sendiri, tertawaan Kuro itu terlihat sangat menyeramkan. Dan tiba-tiba saja nih asap hitam pun mulai keluar dari tubuhnya Kuro, lalu menyelimuti kamar dari Kaito. Kuro juga berkata kalau Kaito adalah orang yang luar biasa. Dia tidak menyangka Kaito bisa sesukses ini menghibur dirinya. Tentu saja Kaito pun kaget dengan perubahan sikap Kuro yang begitu drastis. Juga apa yang dimaksudkan sama Kuro sebagai sukses. Lagi pula nih, Alice berkata kalau dia menunjukkan buah ini kepada Kuro, maka Kuro akan menolaknya. Tapi kenapa di sini dia tuh malah menggila dan malah ingin menyerang Kaito gitu. Jadi sepertinya Alice itu telah membohonginya lagi gitu. Nah saat itu Kuro juga membawa Kaito ke dalam dimensi yang dia bawa sendiri nih. Itu adalah sebuah dimensi kegelapan yang bisa membuat tubuh Kaito itu tidak berdaya. Walau Kaito sudah mendapatkan perlindungan dari Alice dan yang lainnya, Kuro juga mengklaim kalau Kaito tidak usah berharap bantuan dari Shiro, karena memang dimensi yang dia ciptakan ini bahkan tidak bisa dimasuki oleh siapapun, termasuk juga Shiro. Dalam dimensi itu juga Kuro mulai menunjukkan sikap aslinya kepada Kaito nih. Seraya berkata kalau dia sengaja membentuk Kaito supaya bisa menjadi burung yang memiliki sayap yang bagus. Dan memang tujuan Kuro itu berhasil. Kaito bisa menumbuhkan sayapnya dengan sangat indah, dalam artian dia bisa menjadi orang yang sangat saleh dalam dunia ini. Entah itu dari sikapnya ataupun hubungannya dengan orang lain. Nah, ketika Kaito sudah menjadi seperti ini, giliran Kuro lah yang akan merobek sayap indah dari Kaito. Dia akan menjadikan sikap saleh Kaito selama ini dan merubahnya menjadi membenci dirinya. Dia berkata nih kalau memang dari dulu Kuro itu memiliki hobi yang sangat unik. Dia itu sangat suka merobek sayap orang yang telah dibesarkannya sendiri. Dia menikmati setiap detiknya di mana orang yang tadinya sangat sayang kepada dirinya berubah drastis menjadi membenci dirinya. Dalam dimensi hitam itu juga Kaito pun disiksa sama Kuro nih. Kuro terus memancarkan aura membunuhnya yang sangat mencekam kepada Kaito hingga membuat tubuh dari Kaito itu mati rasa dan bahkan dia juga hampir tidak bisa bernafas. Padahal dirinya sudah diberikan perlindungan 6 lapis barrier dari penguasa dunia iblis. Tapi nampaknya memang benar apa yang dikatakan Alice. Kekuatan Kuro jauh melebihi mereka semua. Secara tegas Kuro juga berkata nih, kalau sebentar lagi Kaito akan mati. Jadi apakah Kaito itu merasa putus asa atau membenci Kuro saat ini? Karena memang Kaito menjadi seperti ini karena ulah dari Kuro sendiri. Namun nih, alih-alih merasa menderita, nampaknya kebaikan Kuro selama ini memang sudah mempengaruhi Kaito. Sebelum Kaito dalam isekai ini, Kaito adalah orang yang sangat kacau. Tapi setelah dia bertemu dengan Kuro dan dibimbing berkali-kali oleh Kuro, sikapnya berubah drastis menjadi orang yang lebih baik. Dia pun berkata kepada Kuro kalau selama ini dia sudah mendapatkan banyak hal dari Kuro. Maka dari itu, dia sendiri tidak bisa membenci Kuro. Yang bisa dia katakan kepada Kuro saat ini adalah rasa terima kasih karena Kuro telah menolongnya selama ini. Nah entah kenapa ketika mendengarkan kata-kata terima kasih Kaito yang sangat tulus, Kuro pun jadi goyah nih. Semua energinya jadi kacau. Dan di sini, asap hitam yang menutupi kamar Kaito itu perlahan mulai memudar. Tapi bukan berarti hilang. Di sini asap hitamnya masih terwujud, tapi nampaknya Kuro juga tidak bisa sepenuhnya mengendalikan asap itu. Bahkan sekarang ini tubuh dari Kuro itu sudah mulai terlihat di hadapan Kaito. Tentu Kaito pun langsung mendekati Kuro, seraya berkata kalau selama ini dia juga mencintai Kuro sepenuh hatinya. Ya, Kaito sudah memutuskan untuk mencintai Kuro karena dia memang ingin menyelamatkan Kuro dan bukan karena tuntutan dari para penguasa alam dunia iblis yang lain. Namun nampaknya nih, Kuro itu sedikit takut terhadap Kaito. Maka dari itu, dia pun membuat sebuah gelombang yang langsung mementalkan tubuh dari Kaito ke belakang. Nah saat itu, tubuh Kaito yang terlempar pun tiba-tiba aja ditangkap oleh seseorang. Dan orang itu adalah Shiro, teman-teman. Tentu, kedatangan dari Shiro sendiri pun membuat mereka berdua jadi terkejut nih, terutama bagi Kuro. Bagaimana Shiro itu bisa memasuki dimensi yang dia buat? Di sini, Shiro pun berkata kalau Kuro memanglah keras kepala, bahkan melebihi dirinya. Jika saja Kuro bisa membatalkan semua sihir yang dilancarkan oleh Shiro, maka hal itu juga berlaku bagi dirinya. Itulah alasan kenapa dia bisa masuk ke dalam dimensi ini. Nah, karena ada Shiro yang ikut campur dalam urusan mereka, Kuro pun nampak menjadi kesal, lalu menyerang Shiro berkali-kali dengan asap hitam miliknya. Tapi tentu saja, Shiro bisa menghentikan serangan dari Kuro dengan cukup mudah, karena energi sihir dari Kuro juga katanya sedang kacau.
Bahkan di sini, dia sempat berkata kepada Kaito kalau dirinya akan membuka jalan bagi Kaito untuk mencapai Kuro. Jika Kaito itu memang masih mengharapkan cinta dari Kuro, maka Kaito harus memperjuangkannya sekarang. Peluk dia dan buat dia mengerti akan cintamu. Setelah mendengarkan itu, akhirnya Kaito pun berdiri lagi dan hendak menuju Kuro dengan jalan yang dibukakan oleh Shiro. Tapi tentu, tidak semudah itu Kaito bisa mencapai Kuro. Bahkan di sini, Kuro memberikan sebuah sihir ilusi kepada Kaito agar Kaito tidak bisa mencapainya. Tapi nih, karena Kaito memiliki sihir simpati yang bisa membaca isi hati seseorang, maka Kaito bisa terlepas dari sihir ilusi Kuro dan menuju ke jalan di mana Kuro itu berada. Setelah itu, Kaito pun langsung menarik Kuro dari asap kegelapannya dan langsung memeluknya nih. Tapi yang membuatnya sedikit heran, di sini tubuh dari Kuro itu berubah drastis teman-teman. Dan bisa dibilang saat ini tubuh dari Kuro mirip sekali dengan Shiro. Bahkan juga wajahnya. Hanya saja nih, yang membedakannya adalah warna rambutnya yang hitam teman-teman. Namun, Kaito tidak terlalu memikirkannya. Di sini yang dia lakukan hanyalah memeluk Kuro dan terus menyatakan cintanya kepada Kuro. Nah, nampaknya nih Kuro juga tidak bisa membohongi dirinya lagi. Memang, mungkin di awal nih, dia itu berniat untuk menghancurkan Kaito. Tapi sebenarnya dia juga sudah jatuh cinta kepada sikap Kaito yang sangat tulus kepada dirinya. Bahkan ketika dirinya sudah serius ingin membunuh Kaito, Kaito itu masih tetap berterima kasih kepada Kuro. Hingga pada akhirnya, Kuro pun menerima perasaan dari Kaito dan mereka berciuman untuk pertama kalinya teman-teman. Di tengah-tengah kejadian itu, secara diam-diam, Shiro pun kembali ke alam dewanya tanpa mengatakan sepatah kata pun kepada Kaito dan Kuro. Tapi dia masih tetap mengawasi mereka dari alam dewa. Ketika itu juga nampaknya ada Chronois yang datang kepada Shiro nih untuk meminta tanda tangan dalam sebuah dokumen festival. Namun nampaknya Chronois datang di waktu yang salah. Saat itu, Shiro sudah terlanjur kesal karena Kaito lebih memilih Kuro daripada dirinya. Padahal Kuro sendiri ingin mencelakai Kaito, sedangkan dirinya selalu membantu Kaito. Tapi kenapa yang mendapatkan ciuman Kaito hanyalah Kuro? Kenapa Kaito selalu mengedepankan Kuro dibandingkan dengan dirinya? Apa yang salah dari dirinya? Apa yang kurang dari Shiro? Dia pun nampaknya terus mempertanyakan hal itu dalam hatinya. Dan tentu suasana hati Shiro yang sedang kacau itu membuat energi sihirnya meluap, bahkan sampai menakuti Chronois. Di sini Chronois pun hanya bisa terdiam dan berusaha pergi secara perlahan dari sana. Karena bisa saja dia tewas di tangan Shiro yang sedang kesal seperti itu. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin sudah pembahasan singkat untuk Yusha Shokan-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.